Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Eyang Sastro Channel. Channel YouTube yang menyajikan tayangan yang menarik, menghibur dan informatif. Saksikan tayangan-tayangannya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Kali ini Eyang Sastro akan menayangkan ceramah Dr. Arazi Hashim yang menguraikan makna dari mana rofa nafsahu. Fakot, arafa robahu. Siapa yang mengenal dirinya, akan mengenal Robnya. Begitulah kurang lebih makna dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kata-kata itu sangat masyhur di kalangan para penempuh jalan penyucian jiwa. Meski begitu, tidak semua orang meyakini kata-kata tersebut adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian bersikeras bahwa itu bukan hadis. Sebagian lagi mengatakan hadis itu dhaif, bahkan palsu. Bagaimana penjelasannya? Simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ba'dah wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ba'dah. Bapak saudara, ikhwan fillah, banyak orang mendengar kalam ini. Siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Sering dengar ya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal Tuhannya, Rabbahu. Imam Ibnu Qudamah itu menyebutkan redaksi yang berbeda. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal qalbunya, maka dia akan kenal yang membolak-balik qalbunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, ini hadis atau bukan? Nah, ini pertanyaannya dua sebenarnya. Ini hadis atau bukan, lalu maknanya apa? Setelah kita teliti, ilmu hadis itu, Bapak Saudara Allah, jika kita buat pemetaan, ilmu keislaman, bahkan semua ilmu di dunia, itu dapat dirumuskan jadi 4 cara mengetahuinya. Disebut epistemologi. Bahasa Arabnya madarikul ulum. Bagaimana cara mengetahui suatu hal? Yang pertama lewat indera, bukti-bukti fisik. Yang kedua akal, kita pikirkan kita tahu. Yang ketiga kita tes. Yang keempat pakai spiritual, pakai rohani. Ilmu hadis itu yang pertama. Jadi ilmu hadis dia ilmu bukti fisik, mesti didengar, mesti ada bukti fisiknya. Maka secara ilmu hadis, hadis ini tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa ketemunya? Ternyata ketemu perkataan seorang ulama salaf namanya Yahya ibn Mu'az ar-Razi. Yahya bin Mu'az ar-Razi. Yahya bin Mu'az ar-Razi ini ulama ahli qalbu di zamannya. Beliau wali besar. Kalam-kalamnya itu bukan lagi kalam kayak kita. Dia jika berkalam, kalamnya itu hampir mirip dengan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikira ketika dia berkalam begitu, itu kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu secara apa? Ilmu hadis. Siapa yang mengatakan itu? Imam Nawawi. Lalu diikuti oleh Imam Suyuti dan imam-imam yang lain. Jadi secara ilmu hadis gak ketemu di Sahih Bukhari, gak ketemu di Sahih Muslim, gak ketemu di Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, gak ketemu. Ketemunya di perkataan-perkataan ulama. Nah, jadi tolong Bapak saudara Allah yang hobi ngaji tasawuf, harus tahu bab ini secara ilmu hadis. Ilmu hadis pendekatannya bukti fisik, disebut dengan empirik, ya. Tapi ada seorang imam namanya Ibnu Arabi yang beliau menggabungkan ilmu zahir dan batin. Beliau ini ahli hadis, tapi lebih dikenal sebagai ahli qalbu. Guru hadisnya ratusan. Buktinya beliau meriwayatkan hadis-hadis langsung dengan sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sebutkan dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Arabi ini dia bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam hadis yang sahih dikatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bertemu aku dalam mimpi, dia betul-betul bertemu aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak dapat menyerupai aku. Ibnu Arabi mengatakan ciri-ciri wali Allah itu kalau dia mimpi, dia sadar dia lagi mimpi. Ibnu Arabi mimpi ketemu Rasulullah dan dia sadar ini pasti mimpi karena Rasulullah sudah wafat. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau bingung dengan hadis yang tadi. Secara ilmu hadis tidak ketemu sumbernya. Maka beliau katakan, wahai Rasulullah, kata ahli hadis ini enggak ada sumbernya, bukan kalam engkau. Apakah benar demikian? Dijawablah oleh Rasulullah dalam mimpinya, bukan, itu kalamku wahai Ibnu Arabi. Ketika dia bangun, maka dia malu mengatakan ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Minimal mimpi ini benar untuk dirinya, meskipun belum tentu benar untuk orang lain. Inilah asbabnya kenapa kalam ini kemudian menjadi ambigu. Apakah ini kalam Nabi atau kalam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi? Ya, ini secara gabungan nih. Mimpi masuk kemana? Satu tadi empirik, bukti fisik. Mimpi yang nomor 4, zauq, intuisi, qalbu, ruh. Itu mungkin nggak ini dibuktikan? Dibuktikan oleh orang yang sudah sampai ke sana. Kalau oleh ahli hadis yang tidak sampai, kemampuan rohaninya sampai ke taraf ini nggak bisa. Jadi mohon maaf Bapak, kita nggak bisa bangga juga dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu sendiri mirip kayak ilmu saintifik yang lain, eksak yang lain sama. Ilmu sejarah, arkeologi. Kalau sekarang apa namanya, untuk ngecek orang meninggal itu, kuku-kukunya dicek apa namanya? Ya, forensik gitu ya. Jadi bukti fisik semua. Ilmu hadis mesti berdasarkan zahir fisik. Oleh karena itu, Bapak, saudara yang bukan Allah, jika berdiskusi dengan ahli hadis, sulit kita ngungkit-ngungkit yang nomor 4 ini. Dia pasti yang nomor 1. Coba lihat kalamnya. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Isinya benar gak? Bagus gak kalamnya? Bagus.
Berarti secara ilmu hadis tidak semua kata-kata yang bagus, kata-kata yang benar itu kalam Nabi. Secara ilmu hadis banyak, Pak. Bahkan tidak semua yang benar itu kalamnya Nabi. Contohnya Monas di Jakarta, benar nggak? Saya bilang Nabi bersabda Monas di Jakarta. Jadi palsu nggak? Jadi hadis palsu deh, Pak. Maka tidak semua kata-kata yang benar, kata-kata yang baik itu pantas dikatakan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu hadis begitu, Pak, agak kaku. Ilmu hadis ini dia harus dibuktikan. Saya ketemu guru saya ketemu gurunya. Ini sebagai contoh hadis yang paling sering kita dengar, innamal a'malu bin niat. Hadis ini Imam Bukhari mengambilnya dari ahli Mekah, namanya Humaidi. Gimana ketemunya? Oh, ternyata Imam Bukhari melakukan rihlah sekaligus haji. Bertemulah dengan Imam Al-Humaidi, murid dari Imam Syafi'i. Terbukti, secara ilmu hadis dikatakan muttasil, hadisnya nyambung. Makanya innamal a'malu binniyat, hadisnya sahih, ditaruh di nomor 1 dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari sering mimpi ketemu Rasulullah, iya, tapi mimpinya dia tidak taruh di bab hadis. Ada seorang imam namanya Al-Baihaqi, punya kitab judulnya Syu'abul Iman dan Zuhud. Di kitab beliau menukil kalam Nabi tapi yang didapat orang dalam mimpi. Dan itu populer, Pak, di masjid-masjid kita, khotib-khotib kita dulu. Tahun 2006 seorang profesor nelpon saya dulu di UIN. Saya waktu itu masih kuliah. Dia telepon, "Ar-Razi, ente ngaji hadis bukan?" "Iya. Saya mau khutbah besok, tapi bingung ini hadis itu bukan." Wah, kita kaget, Pak. Profesor masih mau nanya sama mahasiswa. Akhirnya saya katakan, "Hadis apa, Prof?" "Hadis siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia merugi." Tahu hadis itu ya? Yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia terlaknat. Saya senyum, "Maaf, Prof, itu bukan hadis, tapi itu kalam Nabi yang didapat oleh Imam Abdul Aziz bin Rawat dalam mimpinya." Kata Imam Baihaqi, qala Abdul Aziz bin Rawat, berkata Abdul Aziz bin Rawat, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur berkata. Kata di dalam tidurnya dihilangin oleh khotib-khotib. Sehingga jadinya gimana? Aku mendengar Nabi bersabda, siapa yang hari ini sama dengan kemarin fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini beda dengan kemarin, lebih buruk dari kemarin, fahuwa mal'un, terlaknat. Nah itu. Ini disebut hadis mimpi. Tapi ingat, hadis mimpi bukan hadis secara ilmu hadis. Tapi kalau versi yang keempat itu hadis, Pak. Maka versi keempat hadis Nabi gak berhenti, sampai sekarang berlanjut. Menurut versi yang keempat. Dari mana buktinya? Buktinya Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bertemu aku dalam mimpi, dia betul-betul bertemu aku. Loh, tahu dari mana ketemu Nabi? Kalau ingin dibuktikan, buktikan secara fisik. Baca cerita Nabi, fisik Nabi, Syama'il Nabawiyah, perhatikan mimpinya, sama atau tidak. Ini mazhab ahli hadis. Ahli hadis mensyaratkan jika mimpi ketemu Nabi, mesti karakter yang kita lihat sama seperti yang di hadis. Contohnya,
Nabi suka pakai baju hijau, pakai serban, terus pakai tutup, ya, ada yang mirip Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sir rahasia di dalam ini nggak pernah bohong. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Dalilnya itu. Tidaklah si fuad ini, si kolbu ini, si hati ini pernah berbohong dengan apa yang dia lihat. Jadi walaupun Nabi sudah meninggal menurut ahli hadis, tapi bagi ahli ruhani Nabi nggak pernah mati, Pak. Nabi cuma pindah alam, alam ruh, alam barzakh, alam malakut jabarut. Nah, ada di antara ulama yang setiap hari bisa ketemu Nabi. Siapa itu? Gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik. Dihikayatkan dalam kitab Hilyatul Aulia, kitab hadis, tapi berkaitan dengan Tazkiyatun Nafs, karya Imam Al-Hafiz ahli hadis Abu Nuaim Al-Asfihani. Imam Malik berkata, ma bittu lailan illa wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang begitu. Tidaklah aku beristirahat malam hari melainkan saat aku memejam mata aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam, Pak. Siapa imamnya? Imam Malik. Tapi Imam Malik ahli hadis, maka beliau tidak memasukkan hasil dialognya dengan Nabi ke dalam bab ini, tapi masuk ke bab fatwa, dianggap itu ilham. Beda dengan Imam Ibnu Arabi, beda dengan Imam Ghazali. Mereka menganggap ini juga hadis, tapi hadis-hadis rohani, tidak masuk ke bab ilmu hadis. Nah, disinilah mulai bertengkar, Pak, antara ahli hadis sama ahli tasawuf. Bagi ahli hadis, kalian sesat. Kenapa? Itu bukan hadis Nabi, itu hadis palsu. Bagi ahli sufi, yang sesat siapa? Kalian gak mengerti kok kami dibilang sesat. Kalian gak bisa berkoneksi dengan Nabi, kok kami yang dianggap sesat. Begitu. Maka kemudian oleh Imam Al-Baihaqi, ya, satu tingkatan di atas Imam Ghazali, itu beliau gabung di kitabnya, di kitab Az-Zuhud, ya, di kitab Syu'abul Iman, kalam Nabi baik dalam ilmu hadis ataupun versi ahli qalbu. Bapak saudara makan Allah, kira-kira inilah kenapa ahli hadis susah baikan sama ahli tasawuf, ya. Maka muncullah di generasi berikut ahli hadis yang mereka penasaran dengan ilmu tasawuf, sebaliknya ahli tasawuf yang penasaran dengan ilmu hadis. Nah, maka di zaman setelahnya muncul sufi muhaddis, muhaddis sufi, muncul begitu. Nah, ini terlihat dari imam siapa? Imam As-Subki. Dia ahli hadis juga murid Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang Hikam. Ini kitab kecil yang saya bawa, Ibnu Qayyim, dia ahli hadis, belajar tasawuf. Muncullah kitab-kitab tasawufnya banyak sekali. Madarijus Salikin, Al-Wabilus Sayyib, Iddatus Sabr, Raudatul Muhibbin. Banyak sekali kitab tasawufnya. Puncaknya nanti ada pada Imam Murtada Zabidi, ahli hadis juga ahli sufi. Terlepas dari itu, Bapak salamakan Allah, perbedaan itu sampai sekarang masih ada, ya. Makanya sekarang istilah ahli hadis ini diambil oleh sekelompok orang dan menamakan dirinya kelompok sunnah. Boleh enggak?
Ya boleh-boleh aja. Tinggal bukti aja sanadnya, ya. Punya sanad enggak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ilmu hadis ilmu sanad. Enggak punya sanad, kazzab, maka dia pembohong. Lalu benarkah kalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Kita sudah katakan tadi, itu benar. Terlepas dari ini kalam Nabi atau bukan, kalam ini sudah menjadi kaidah dalam ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Antum nih teman-teman, namanya misalnya Abdullah, dikasih bapaknya Abdullah. Mengenal diri itu mengenal tubuh si Abdullah atau kenal yang mana? Sekedar mengenal jasad? Tentu tidak. Lalu kenal apa ini? Kenal yang mana ini? Bukan yang jasad ini. Kan banyak juga Pak anak-anak udah 7 hari nggak punya nama. Bapaknya datang ke kita. Tat, kasih nama dong anak saya. Berarti nama jasad ini itu bisa dibuat, bisa dirubah Pak. Sebelum kita masuk ke tubuh ini, kita punya nama. Benar nggak punya nama? Kita lahir di dunia, yang ngasih nama siapa? Orang tua, guru. Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita di alam ruh. Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Allah memanggil kum, kamu. Berarti kita ada nama Pak. Cuma nama ini disimpan di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu. Ditanyalah oleh orang Bani Israel, orang ahli kitab, ya Muhammad, apa itu ruh? Turunlah ayat yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai ruh. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmunya kecuali sedikit. Sedikit di situ, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit menurut siapa? Menurut saya, menurut Nabi, menurut Bani Israel, atau menurut Allah? Menurut Allah. Maka sedikit menurut Allah itu banyak menurut kita. Ya. Orang kaya di Indonesia bilang, saya ngeluarin uang dikit, dikitnya itu udah 100 triliun Pak. Ya. Apalagi raja di raja alam semesta ini, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini disimpan dalam dada Rasulullah. Ada sahabat yang dikasih tahu, ada yang tidak. Maka Nabi itu bisa ngerti Pak dengan izin Allah. Ada orang nih jihad, kayaknya paling kuat, kayaknya paling banyak bunuh musuh. Tapi Nabi mengatakan finnar, finnar, masuk neraka, masuk neraka. Kenapa? Nabi tahu namanya sudah ada di neraka, nggak dihapus dari neraka. Ternyata benar, orang ini beramal cuma dengan fisiknya, ruhnya tidak beramal. Ruhnya gak beramal Pak. Jadi ketika disebut siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Diri yang fisik, yang mengenal diri fisiknya, dia baru mengenal perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan Allah. Ajaib enggak kelahiran manusia? Penciptaan manusia ajaib enggak? Ajaib Pak. Kok bisa-bisanya ada makhluk hidup di perut seorang perempuan? Itu ajaib itu. Saya mau tanya nih yang udah nikah, yang punya anak, itu antum yang menciptakan anak? Atau cuma sebab doang? Ya, bikin doang ya. Tapi kita enggak yang gedein, yang mengembangkan biar kasih tulang, enggak.
Ya, coba tanya sama yang udah pernah hamil. Ibu-ibu yang udah hamil tanya. Ajaib itu. Maka mengenal diri yang fisik mengantarkan kepada ma'rifatullah level 1. Apa itu? Ma'rifatul af'al, ma'rifatu af'alillah, mengetahui perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dibahas dalam surah Al-Mu'minun itu. Ya, ayat 11 ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Eyang Sastro Channel. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Saksikan kembali tayangan yang lain. Semoga menghibur dan bermanfaat.